Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzan Nur Syabani dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Adanya video ini saya ingin sedikit menjelaskan ya, sedikitnya 2 skill yang harus dipelajari pada abad ke-21, terutama sebagai seorang guru. Nah, ini tuh pelajarannya itu di MCE ya, Microscope Education, MCE Microscope Certified Education gitu. Jadi di dalam MCE ini terdapat 6 skill yang harus dipelajari pada abad ke-21 ini. Di antaranya itu ada 2, ada skill kolaborasi sama skill communication gitu. Nah, untuk skill di sini saya akan coba sedikit menjelaskan ya untuk skill tersebut gitu. Yang pertama itu ada skill kolaborasi. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang skill kolaborasi tersebut gitu. Jadi skill kolaborasi tersebut itu siswa itu bisa bekerja sama gitu antar satu dan yang lainnya untuk saling membangun gitu, untuk demi mencapai sebuah tujuannya masing-masing gitu. Nah, untuk level-levelnya itu ada 5 level. Yang level pertama itu siswanya itu tidak berkolaborasi gitu. Jadi dibiarkan saja gitu. Si siswanya itu untuk tidak bisa berkolaborasi sendiri-sendiri. Nah, untuk level yang kedua itu ada siswanya itu bekerja sama, akan tetapi satu orang, jadi ditentuin dulu ini deadline-nya mungkin 3 hari ke depan misalnya. Contohnya siswanya tuh bekerja sama, akan tetapi di siswa tuh ditugaskannya itu untuk untuk membuat proyek atau apa gitu. Nah, dalam 3 hari gitu deadline-nya tuh, akan tetapi dalam kolaborasi tersebut itu terdapat satu siswa yang tidak sesuai, bukan tidak sesuai, tapi telat gitu ngumpulinnya itu. Nah, dikarenakan karena ada gagal bekerja samanya itu. Nah, itu teh udah masuk tahap level kedua. Nah, untuk tahap level ketiga itu siswanya itu diberikan materi sama dibagi kelompok sama guru-gurunya, sama ya dibagikan materinya itu, akan tetapi masih sama guru-gurunya gitu. Jadi nggak ada anak yang ngatur gitu. Akan tetapi si materinya tersebut itu masih dalam bentuk dibagiinnya tuh sama gurunya tersebut gitu. Misalnya yang A suruh A, yang B suruh B, yang C suruh C. Nah, itu tuh harus sesuai dengan arahan gurunya. Nah, untuk yang level 4 ini si siswanya itu sudah mulai bisa jadi menentuin siapa sih yang bidang dalam materi ini. Misalnya siswanya itu bidang dalam materi A. Nah, di materi A itu sama saya gitu, sama si siswa tersebut yang dalam bidangnya gitu. Jadi pembagian isi materinya itu dibagikan oleh siswa-siswanya itu sendiri gitu. Nah, untuk yang level terakhir ini tuh siswa itu bisa bekerja sama dengan cara melibatkan teknologi. Misalnya itu dengan membuat PowerPoint ya, dan ini juga perlu digarisbawahi ya. Ini juga harus bisa menguasai yang level 4 tersebut gitu, yang levelnya 4 tadi gitu. Nah, itu baru masuk ke level 5. Akan tetapi di level 5 ini siswanya itu mengerjakan proyek dengan teman-temannya, tanpa arahan gurunya, tanpa arahan siapapun itu. Akan tetapi dia itu mandiri membuat kelompok, lalu membagi-bagikan tugasnya
untuk mencapai satu tujuan yang sama dengan menggunakan teknologi yang ada gitu. Nah, untuk skill yang kedua itu ada skill komunikasi ya, seperti yang dikatakan sebelumnya gitu. Saya itu akan menjelaskan dua skill gitu, kolaborasi sama komunikasi. Nah, sekarang masuk kita ke komunikasi gitu. Skill komunikasi ini skill yang harus bisa gitu, harus dikuasai oleh semua orang gitu, terutama dalam penyampaian hal informasi gitu. Skill komunikasi ini juga memiliki sama ya teman-teman, sama seperti yang sebelumnya itu ada 5 level, 5 tingkatan gitu. Nah, untuk level yang pertama itu siswa, misalnya kayak gini ya contohnya. Siswa itu bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi kayak gini misalnya, guru itu menanyakan gitu kepada siswanya, akan tetapi siswanya itu udah ngacung, udah angkat tangan gitu. Akan tetapi siswanya itu hanya memberi jawaban hanya satu kalimat saja gitu, nggak panjang lebar gitu. Nah, itu udah termasuk tidak berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, untuk level yang kedua ini ada contohnya tuh kayak gini. Siswa itu menggambar gitu. Menggambar dengan warna-warna, gradasi warna yang sangat beragam gitu. Akan tetapi di dalamnya itu tidak memiliki sedikit pun informasi yang ada pada gambar tersebut, yang ada pada gambar yang ingin diceritakannya tersebut gitu. Jadi komunikasi ini melewati gambar gitu. Nah, untuk level yang ketiga itu ada sekiannya tuh kayak gini. Contohnya ya. Jadi siswanya itu bisa, bukan bisa ya, membuat suatu karya tulis ilmiah atau esai lah, esai yang di dalamnya itu terdapat sebuah informasi. Namun informasi tersebut itu didapatkan melalui wawancara, melalui apapun itu. Nah, itu tuh disertakan gitu di dalam sebuah esainya tersebut gitu. Nah, akan tetapi si siswanya tersebut itu tidak bisa gitu, tidak bisa menyusun gitu. Untuk apa sih, untuk siapa sih ini informasi tersebut itu disampaikan gitu. Jadi belum bisa rapih gitu tulisannya, apakah untuk orang tua ataupun untuk siapa gitu. Nah, untuk level keempat ini baru gitu. Jadi kayak misalnya tuh ya si siswanya itu membuat esai, akan tetapi dia itu dapat datanya itu melalui wawancara, melalui observasi, melalui apapun itu, dimasukkannya data itu, dan juga jelas gitu, jelas tujuannya itu buat misalnya buat orang tua gitu. Nah, gimana cara nulisnya itu udah bisa gitu, gimana cara menyampaikan informasi tersebut itu kepada orang tua itu udah bisa gitu. Nah, untuk skill yang kelima ini, skill untuk level kelima ini ada kayak gini ya, misalnya kayak tadi sama juga ya. Misalnya membuat esai, datanya itu udah ada, dimasukin wawancara, observasi yang kayak gitunya udah, tujuannya itu udah dapet, misalnya buat orang tua gitu. Nah, di tujuan tersebut itu harus terdapat umpan balik, di mana si audiens tersebut itu misalnya bertanya gitu langsung kepada narasumber tersebut gitu, untuk ya gimananya gitu. Mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan. Itu juga sedikit yang saya pahami. Semoga ini mengedukasi, ya bisa membuat jadi pelajaran, terutama bagi saya sendiri ya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semua yang menonton video ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.